Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Today we are going to learn about analytical exposition text. Ya, apa sih definisinya? Social function and struktur teksnya seperti apa? And then also the language feature-nya. Nah, if you want to know about that, ya kamu sedang berada di channel yang tepat. Oh ya, nanti juga I'm going to tell you about the example. Let's talk about the text. Analytical exposition. What is analytical exposition text? Analytical exposition consists of two words. Yang pertama adalah analytical, yang artinya memeriksa atau menganalisa. The second, exposition, yaitu artinya penjabaran atau pemaparan, yaitu bisa diartikan sebagai penjabaran atau pemaparan secara komprehensif atau secara menyeluruh tentang suatu masalah dengan menampilkan pendapat atau argumentasi. Nah, analytical exposition ini biasanya berisi tentang pendapat pribadi si penulis atau pembicara atau fenomena yang ada di sekitar. Teks ini termasuk dalam teks argumentasi yang memberikan pendapat atau argumentasi pada sesuatu. Terus kenapa teks ini dibuat? Ya, kita pelajari social functionnya dulu. Ya, social function is to convince the reader or to influence the reader that the topic presented is important or need attention. Sederhananya gini, teks ini bertujuan untuk meyakinkan pembaca bahwa topik yang ditampilkan adalah topik yang penting untuk dibahas atau seenggaknya mendapat perhatian. Caranya dengan memberikan argumentasi atau pendapat-pendapat yang mendukung ide, topik, atau isu yang dibawa oleh penulis atau si pembaca tersebut. Paham ya? Oke. For example, misalkan penulis untuk meyakinkan pembaca tentang pentingnya belajar bahasa Inggris di era globalisasi ini, atau penulis ingin menekankan berbahaya rokok, atau ingin meyakinkan pembaca bahwa menulis adalah hobi yang baik, atau nikah muda itu gak baik. Nah, penulis harus memberikan argumen ambisi. Atau pentingnya makan buah juga bisa menjadi topik. Banyak atau isu topik lainnya yang bisa kita tulis. Selanjutnya, bagaimana cara membuat text exposition? Untuk membuatnya, pastikan teman-teman tahu dulu yang namanya generic structure of the text. Generic structure dari analytical exposition dibagi menjadi 3. Yang pertama adalah thesis, introducing the topic and indicating the writer's point of view. Sederhananya adalah memperkenalkan topik dan menunjukkan sudut pandang dari si penulis tersebut. Misalnya kita ingin mengangkat isu topik tentang pentingnya belajar bahasa Inggris. Maka teman-teman mungkin bisa memulainya dengan seperti ini. Di era globalisasi ini, di mana hampir tidak ada batasan antara satu negara dan lainnya, persaingan menjadi semakin ketat, maka semakin penting untuk mempelajari atau menggunakan bahasa Inggris. Berikut ini saya akan paparkan mengapa belajar bahasa Inggris itu sangat penting. Nah, itu salah satu contoh dari tesisnya. Itu bisa kalian gunakan untuk membahas tentang tadi topiknya, pentingnya belajar bahasa Inggris. Second one ada argument. Explaining the argument to support the writer's argument. Dia ini menjelaskan, mengelaborasi argumen untuk mendukung posisi si penulis.
Setiap argumen mungkin berbeda, tapi setiap argumen harus diberi penjelasan yang konkret. The last ada reiteration, restating the point of view. Maksudnya adalah menceritakan kembali sudut pandang si penulis tadi, atau pengulangan karya atau statement yang telah dibahas dari tesis tadi, namun dengan bahasa yang sedikit berbeda. Misalnya, from the fact above, I personally believe that, therefore, misalnya seperti itu. My conclusion is bla bla bla. Atau bisa kita gunakan in conclusion untuk mengawali sebuah reiteration. The last language feature. Ya, yang pertama adalah using simple present tense. Maksudnya biasanya kita gunakan simple present tense dalam teks tersebut. Yang kedua, in the second, using internal conjunction. Menggunakan konjungsi atau kata hubung internal seperti beside that, in addition, moreover, dan lain-lain. Yang ketiga adalah using casual conjunction seperti because, since, due to, because of, dan lain-lain. Agar lebih jelas, teman-teman bisa lihat contoh berikut ini. Hi everyone. On this occasion, I would like to talk about smoking habits among people. Before we are going to smoke, it is better to look at the fact. You know, about 50,000 people die every year in Britain as direct result of smoking. This is 7 times as many as die in road accidents. Nearly a quarter of smokers die because of diseases caused by smoking. 90% of lung cancers are caused by smoking. If we smoke 5 cigarettes a day, we are 6 times more likely to die of lung cancer than a non-smoker. If we smoke 20 cigarettes a day, the risk is 19 greater. 95% of people who suffer of bronchitis are people who are smoking. Smokers are 2.5 times more likely to die of heart disease than non-smokers. Additionally, children of smoker are more likely to develop bronchitis and pneumonia. In 1 hour in smoky room, non-smoker breathes as much as substance-causing cancer as if he had smoked 15 cigarettes. Smoking is really good for tobacco companies, because they do make much money from smoking habit. Smoking, however, is not good for everybody else. So, do you still want to smoke? Nah, sudah tahu ya sekarang tentang analytical exposition text. Anda pasti sudah tahu sekarang unsur kebahasanya apa, social functionnya apa, kemudian struktur teksnya bagaimana. Silakan sekarang buat sendiri ya. Assalamualaikum. Bye.